Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Itulah isi kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan agar hidup saudara dan saya, kita semua harus mengandalkan Tuhan dalam membangun keluarga dan rumah tangga. Kita harus mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Kita harus melibatkan pribadi Tuhan di dalamnya. Dalam membangun karir kita, dalam membangun bisnis usaha, dalam membangun pelayanan, di seluruh aspek kehidupan kita, maka saudara dan saya harus melibatkan Tuhan di dalamnya, mengikut sertakan pribadi Tuhan di dalamnya. Atau kata biasa yang kita ucapkan adalah, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan saudara perlu ketahui baik-baik bahwa orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang pertama firman Tuhan katakan, hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya diberkati secara finansial, ekonomi, dan keuangan, tetapi rumah tangganya juga akan mengalami berkat-berkat Tuhan, bisnis dagang usahanya juga akan mengalami berkat-berkat Tuhan, pelayanannya juga akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Waktu kita berbicara tentang berkat, tidak selalu, tidak mesti kita berbicara tentang uang, tetapi di dalam berkat tersebut kita juga berbicara tentang penyertaan Tuhan, penyediaan segala sesuatu yang kita perlukan dan kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang kedua, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, imannya tidak akan dipermalukan. Percayakah saudara bahwa iman saudara kepada Tuhan itu tidak akan disia-siakan dan dipermalukan oleh Tuhan? Tuhan memperhitungkan iman saudara sebagai orang percaya. Ketika saudara menghadapi permasalahan kehidupan ini, ketika saudara sedang mengalami pergumulan kehidupan, baik itu ekonomi saudara sedang bermasalah, keuangan saudara sedang corat marut, rumah tangga saudara sedang tidak baik-baik saja, tetapi saudara tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan, untuk percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Maka nggak heran hidup saudara pada akhirnya bukan hanya melihat, tetapi mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dari setiap permasalahan dan pergumulan kehidupan kita. Saudara, dengan jelas orang yang mengandalkan Tuhan, imannya tidak akan dikecewakan. Dan juga selanjutnya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak akan dipermalukan. Hidup saudara itu tidak akan dipermalukan. Mungkin kalau kita punya masalah nih ya, kalau kita punya masalah katakan dalam permasalahan keuangan dan ekonomi, kita dapat jatuh tempo deadline untuk pelunasan hutang kita atau tagihan-tagihan kita. Katakanlah tanggal 29 atau 30. Seringkali Tuhan menolong kita bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Pada intinya dari statement saya ini, Tuhan tidak akan mempermalukan iman saudara. Tuhan tidak akan mempermalukan, menyia-nyiakan rasa percaya kita kepadanya. Tapi justru Tuhan bangga, meskipun kita sedang menghadapi tantangan, pergumulan, permasalahan kehidupan, kita masih mempercayai pribadi Tuhan. Justru di tengah-tengah kesempitan dan kesesakan kita itulah yang menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan siapa Dia, seberapa besar kuasanya, seberapa hebat kebenaran firman-Nya, dan seberapa dahsyat janjinya dinyatakan bagi hidup saudara dan saya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya yang pertama pasti diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang kedua imannya tidak akan dikecewakan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak akan dipermalukan. Dan yang keempat, saudara tidak kebetulan menyaksikan Verona Voice dalam program ini. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan mengalami banyak mukjizat dan pertolongan Tuhan. Yang akan diingat oleh Tuhan adalah saudara. Yang akan ditolong oleh Tuhan pertama kali adalah saudara. Karena Tuhan berkata dalam kebenaran firman-Nya Tuhan, ketika Ia datang untuk kali yang kedua, adakah kujumpai iman di muka bumi ini? Berarti waktu saudara mengalami masalah, tantangan kehidupan, persoalan, tapi saudara masih tetap mempercayai Yesus, masih tetap beriman kepada Yesus, jangan salahkan Yesus kalau hidup saudara ditolong, kalau hidup saudara mengalami banyak mukjizat, kalau rumah tangga saudara dipulihkan, kalau hutang saudara akan dilunasi. Selama saudara mempercayai Yesus, mengandalkan Yesus, beriman penuh kepada Yesus, saudara tidak perlu minta mukjizat. Mukjizat akan dihantarkan atas hidup saudara, pertolongan akan dinyatakan atas hidup saudara, dan saudara akan mengalami kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar untuk terbiasa berjalan bersama dengan Tuhan.
Henokh dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan adalah pribadi yang senantiasa selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Marilah kita, orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, dalam keseharian hidup kita, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan sampai selama-lamanya, we walk together with His person. It's mean Jesus Christ, our Lord and our Savior. Jadikan Dia juru selamat kita satu-satunya. Big question, apa sih yang menjadi permasalahannya? Ada banyak orang Kristen di hari-hari akhir ini. Mereka tidak mau mengandalkan Tuhan. Mereka tidak mau beriman kepada Tuhan. Mereka tidak mau mempercayai Tuhan. Yang pertama yang saya pelajari ya saudara ya, karena mereka merasa diri paling hebat. Ada banyak oknum orang Kristen hari-hari ini merasa dirinya paling hebat daripada Tuhan. Lebih ngerti daripada Tuhan. Lebih tahu segalanya daripada Tuhan. Sehingga ketika membangun keluarga, membangun rumah tangga, membangun bisnis, membangun pelayanan, membangun apapun yang mereka ingin bangun, mereka tidak pernah melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena mereka merasa diri mereka hebat. Karena mereka merasa dapat melakukan segala sesuatunya dengan sendirian, tanpa perlu berdoa, tanpa perlu bertanya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, rata-rata orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang merasa dirinya hebat. Yang kedua, orang-orang yang tidak suka mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang merasa memiliki uang yang banyak dan jabatan yang tinggi. Buat apa lagi saya memerlukan Tuhan? Toh dengan uang saya yang banyak, dengan jabatan saya yang tinggi, saya bisa beli segala sesuatunya. Hukum bisa saya beli, manusia bisa saya beli. Apa saja yang bisa saya beli, saya akan beli. So that's why I don't need God anymore. Saya nggak butuh Tuhan lagi. Yang saya butuhkan hanya saya mengeluarkan perintah dan kata-kata. Saudara terkasih dalam Tuhan, rata-rata orang yang tidak mengandalkan Tuhan adalah orang yang merasa diri paling hebat. Yang kedua, orang yang merasa memiliki segala-galanya. Merasa uangnya banyak. Merasa jabatannya tinggi. Jadi dia nggak perlu Tuhan. Waktu dia sakit, dia nggak berdoa sama Tuhan. Justru sebaliknya dia berkata, saya bisa beli dokter, saya bisa beli rumah sakit, saya bisa beli medis. Betul saudara bisa beli dokter. Betul saudara bisa beli medis. Betul saudara bisa beli seluruh obat-obatan. Tapi maaf ya, saudara tidak bisa membeli kesehatan. Saudara tidak bisa membeli kesembuhan. Saudara tidak bisa membeli mukjizat. Itu artinya saudara dan saya, kita memerlukan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, alasan orang-orang yang tidak suka mengandalkan Tuhan adalah mereka merasa memiliki orang-orang yang kuat. Saya punya papa mama orang kaya. Saya punya cici pengacara hebat. Saya punya kokoh jenderal bintang 5. Saya punya adik gembala gereja yang jemaatnya ribuan. Dan lain sebagainya. Saudara, saya tidak pernah menafikan kalau kita diberkati oleh Tuhan dengan keluarga yang berhasil dan sukses, lalu kita mendenial itu semua. Kita harus bersyukur kita memiliki orang tua sebagai konglomerat, adik-adik sebagai pengacara yang hebat, kakak-kakak sebagai seorang politisi yang ternama, dan lain sebagainya. Tetapi janganlah itu menjadi andalan kita. Kalau kita mengandalkan itu semua, kelak saudara akan dikecewakan. Dan yang keempat, alasan orang tidak suka mengandalkan Tuhan adalah karena kesombongan dan ketinggi hatiannya. Saudara, tahukah siapa yang dibenci sama Tuhan? Adalah mereka yang hatinya sombong dan tinggi hati. Tuhan suruh kita untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama. Bukan kita pongah, bukan kita merasa diri paling segala-galanya. Dan bahaya dari orang-orang yang tidak suka mengandalkan Tuhan. Yang pertama, saudara, dia akan mengalami banyak kegagalan demi kegagalan. Usaha ini akan mengalami kegagalan. Bisnis ini akan mengalami kegagalan. Rumah tangganya akan mengalami kegagalan. Pelayanannya akan mengalami kegagalan. Orang yang mengandalkan Tuhan juga bisa gagal, tetapi tidak dikurung dengan kegagalan demi kegagalan. Tapi lihatlah, orang-orang yang tidak suka mengandalkan Tuhan, mau tanda tangan tender, gagal. Mau tanda tangan kontrak, gagal. Mau jadi artis, gagal di tengah jalan. Mau dibayar ratusan miliar, tiba-tiba investornya tidak jadi dan batal. Orang-orang yang tidak suka mengandalkan Tuhan
pasti akan penuh dengan kegagalan. Pasangan-pasangan muda yang gak suka mengandalkan Tuhan ketika mereka ingin menikah, pasti rencana pernikahannya gagal. Pelayan-pelayan Tuhan yang tidak suka mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti akan diisi dan dipenuhi dengan kegagalan demi kegagalan. Yang selanjutnya, orang yang tidak suka mengandalkan Tuhan, efek buruknya adalah mereka juga akan mengalami banyak kekecewaan. Karena kegagalan tersebut, pada akhirnya dia kecewa. Dia mempersalahkan keadaan, dia mempersalahkan situasi, bahkan dia mempersalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini jangan-jangan saya gagal karena kamu, ini saya gagal gara-gara kamu. Saudara, sudah jelas kita gagal, kita kecewa. Itu semua karena perbuatan kita sendiri yang tidak senang atau tidak suka mengandalkan pribadi Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti akan dipermalukan. Pada akhirnya hidup kita akan dipermalukan. Orang-orang yang gak mengandalkan Tuhan, lihat Menara Babel, lihat Nimrod. Tuhan memerintahkan untuk kita memenuhi bumi, tapi Nimrod dan kerajaannya dan orang yang hidup sejamannya, dia membuat menara sampai tinggi ke langit menjulang. Tanda melawan kebenaran firman Tuhan. Merasa diri angkuh, merasa diri ponga, merasa diri tahu segalanya dan memiliki segalanya. Dan pada akhirnya hidupnya dipermalukan. Bukankah Herodes juga mengalami hal yang sama? Dan maafkan saya, bukankah kita juga sering dipermalukan oleh keadaan dan situasi, oleh karena kita sering tidak mengandalkan Tuhan. Teman kantor kita mempermalukan kita, teman pelayanan kita mempermalukan kita, keluarga rumah tangga kita mempermalukan kita. Oleh karenanya, jangan merasa hebat, jangan merasa sok, jangan merasa tinggi hati. Mari kita mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Dan yang terakhir, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, efek buruknya adalah hidupnya mudah untuk dikalahkan. Di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Jangan ngerasa diri paling kaya. Saya orang paling kaya di Jakarta. Kalau saudara pergi ke Singapura, kekayaan saudara tidak ada apa-apanya. Kalau saudara mempertontonkan kekayaan saudara, saya orang kaya paling di Singapura ini. Kalau saudara pergi ke Inggris, saudara bukan orang paling kaya. Ada orang yang jauh lebih kaya di Inggris sana. Istilahnya, di atas bintang bersinar, masih ada banyak bintang-bintang yang jauh lebih sinarnya terang daripada sinar bintang kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan sombong. Mari kita andalkan Tuhan dalam membangun keluarga, dalam membangun usaha, dalam membangun bisnis, dalam membangun karir kita, mengudak cita-cita kita, dalam membangun pelayanan. Mari kita andalkan Tuhan. Kita ini makhluk terbatas. Kita tidak tahu segalanya, tapi Tuhan tahu segalanya. Kalau hari ini saudara menyaksikan program ini, merasa tertegur, merasa menyesal, dan merasa ingin berbalik kepada Tuhan, izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa bagi teman-temanku yang selama ini tidak suka mengandalkan Tuhan, yang hatinya jauh dari Tuhan, yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya kenal segala sesuatunya, tetapi ujungnya mendatangkan kegagalan, kesia-siaan, kekecewaan, rasa malu, dan mudah dikalahkan. Tuhan tolong kami, Tuhan bela kami, Tuhan berkati kami. Kami berdoa biar mulai malam hari ini kami mulai kembali mengandalkan Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kami belajar percaya, beriman, berserah penuh kepada segala janji kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini hati kami. Baharuilah sehingga kami boleh hidup dalam anugerah dan janji-janji Tuhan. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini kami mau mengandalkan Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus sertailah kami. Kami percaya firman-Mu, diberkatilah kami yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ingat ya, mari kita andalkan Tuhan. Nggak rugi kok, nggak rugi. Sebaliknya, akan ada banyak keuntungan yang akan menyambangi kita. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Sampai bertemu dalam program Verona Voice selanjutnya. Tuhan memberkati.